Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Lia di kelas matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bilangan bulat. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi, perpangkatan, KPK, dan FPB. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat yang ke-1, sifat tertutup. Contohnya, minus 3 ditambah 8 sama dengan 5. Di sana minus 3 dan 8 adalah bilangan bulat, ya kan? Dan hasil penjumlahannya 5 juga merupakan bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C-nya juga akan menghasilkan bilangan bulat. Atau secara sederhananya, apabila bilangan-bilangan bulat dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Sifat yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Di sini Ibu punya contoh, 5 ditambah 7 sama dengan 12. 7 ditambah 5 juga sama dengan 12. 5 yang depan kita pindah belakang, 7 yang di belakang kita pindah ke depan, hasilnya akan tetap sama. Maka, untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, sifat komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan ya. Untuk pengurangan, sifat komutatif tidak berlaku. Selanjutnya, sifat yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya, di sana Ibu punya minus 5 ditambah 7, Ibu masukkan ke dalam kurung, ditambah 8. Kalau dalam urutan operasi, yang kurung kita kerjakan dulu ya kan? Minus 5 ditambah 7 hasilnya 2. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Bentuk yang kedua, yang Ibu kasih kurung yang bagian belakang. Berarti ini minus 5 ditambah 7 ditambah 8. 7 tambah 8, 15. Minus 5 ditambah 15, 10. Hasilnya sama. Jadi, buka kurung minus 5 tambah 7 tutup kurung tambah 8 sama dengan minus 5 ditambah buka kurung 7 ditambah 8. Nah, ini merupakan sifat asosiatif. Jadi, kita kelompokkan yang depan duluan maupun kita kelompokkan yang belakang, hasilnya akan tetap sama. Maka, untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku buka kurung A tambah B, tutup kurung tambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Lanjut ke sifat keempat, unsur identitas penjumlahan. Di sini Ibu punya contoh, 7 tambah 0 hasilnya 7. Minus 11 tambah 0 hasilnya minus 11. Minus 15 tambah 0 hasilnya minus 15. 0 tambah 9 hasilnya 9. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Kalau kita lihat dari 4 operasi yang di sini, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, inilah yang namanya unsur identitas. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Berarti kalau dia ditambah dengan 0, hasilnya akan tetap sama, tidak berubah. Yang kelima, inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Misalkan di sini Bu punya garis bilangan 0 ke 5 jaraknya 5. 0 ke minus 5 jaraknya 5. Satunya ke arah kanan, satunya ke arah kiri. Sama-sama berjarak 5. Nah, ini dinamakan inverse. Berarti untuk gambar yang di sini, lawan dari 5 adalah minus 5. Dan lawan dari minus 5 adalah 5. Kita lanjutkan ke sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Sama seperti penjumlahan, pada perkalian juga ada sifat tertutup, di mana bila A dan B bilangan bulat, maka A kali B adalah bilangan bulat juga. Yang kedua, bersifat komutatif. Sama seperti penjumlahan, di perkalian juga berlaku sifat komutatif. Artinya kalau kita tukar, angkanya hasilnya akan tetap sama. Bila A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan B kali A. Sifat yang ketiga, unsur identitas atau netral.
kalau di penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, pada perkalian yang menjadi unsur identitas adalah 1. Bila A bilangan bulat, maka A kali 1 sama dengan A. Berarti kalau dia dikali 1, dia akan tetap bilangan itu sendiri, tidak berubah. Lanjut ke sifat keempat, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di sini Ibu punya dua bentuk. Bentuk yang pertama, yang Ibu kerjakan duluan yang bagian depan. 3 dikali minus 4. Minus 12 dikali minus 1. Minus 12 kali minus 1 sama dengan 12. Yang kedua, Ibu kerjakan yang belakang dulu. Berarti di sini 3 tetap. 3 dikali minus 4 kali minus 1, 4. 3 kali 4, 12. Nah, artinya pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif, sama seperti penjumlahan. Bila A, B, dan C bilangan bulat, maka buka kurung A kali B tutup kurung kali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Sifat yang kelima namanya sifat distributif. Di sini Ibu punya tabel, ada A, B, dan C. A-nya minus 2, B-nya 2, C-nya minus 3. Yang Ibu mau cari adalah A dikali buka kurung B tambah C. Sesuai dengan urutannya, yang duluan dikerjakan adalah B tambah C. Berarti kita cari dulu B tambah C. 2 ditambah minus 3 hasilnya minus 1. Selanjutnya kita kali dengan A. Minus 2 kali minus 1 hasilnya 2. Nah, untuk kolom selanjutnya, di sini Ibu punya A kali B. Berarti minus 2 kali 2 sama dengan minus 4. Selanjutnya A kali C. Minus 2 dikali minus 3 hasilnya 6. Untuk kolom terakhir, A kali B ditambah A kali C. Maka kita tambahkan minus 4 tambah 6. Hasilnya 2. Sama nih. Sama-sama hasilnya 2. Untuk kedua kolom yang di sini. Maka A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C tutup kurung. Nah, inilah yang namanya sifat distributif atau kita kali satu-satu ke dalam. Jadi di sini misalkan A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikali buka kurung B tambah C tutup kurung berlaku A kali ke B ditambah A kali ke C. Kita kali masuk satu-satu. Nah, untuk sifat distributif dia juga berlaku jika yang dalam kurung ini negatif atau kurang. A dikali buka kurung B kurang C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B dikurang buka kurung A kali C tutup kurung. Kita lanjutkan ke sifat pembagian pada bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalkan 8 dibagi 0. Berapa sih 8 bagi 0? 8 bagi 0 kita anggap di hasilnya P. Kalau kita kembalikan ke bentuk perkalian, 8 bagi 0 sama dengan P, sama saja dengan 0 kali P sama dengan 8. Ada nggak bilangan yang kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 8? Tidak ada ya kan? Kalau dikali 0, dia pasti hasilnya 0. Berarti tidak ada satupun bilangan pengganti P yang memenuhi 0 kali P sama dengan 8. Sehingga disimpulkan, untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi, tidak ada hasilnya. Selanjutnya, pembagian 0 oleh bilangan bulat. Untuk pembagian 0 dibagi 3, misalnya contohnya. Misalkan Ibu punya 0 bagi 3 sama dengan N, maka sama saja dengan 3 dikali N sama dengan 0. Ada nggak bilangan yang kalau dikali 3 hasilnya 0? 0 itu sendiri ya kan? Artinya si N ini merupakan 0. Dapat kita simpulkan, untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Berarti 0 dibagi berapapun itu hasilnya akan tetap 0. Kita lanjutkan ke soal cerita operasi bilangan bulat. Misalkan Ibu punya soal, suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Suhu tersebut turun 4 derajat Celcius setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Karena turunnya setiap 2 jam, maka dalam 10 jam,
suhu tersebut turun sebanyak 5 kali, masing-masing 4 derajat Celcius. Jadi, suhu di puncak pegunungan pada 10 jam kemudian adalah 18 derajat dikurang, buka kurung, 5 dikali 4 derajat. 5 dari mana? Dari sini, karena dia 5 kali turun. 4 derajat, itu masing-masing turunnya. Berarti, kita kerjakan dulu dalam kurung. 18 dikurang 5 kali 4, 20 derajat. 18 derajat dikurang 20 derajat hasilnya minus 2 derajat. Soal yang kedua, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Kita anggap permukaan air adalah titik 0 meternya. Berarti lumba-lumba melompat hingga posisi 3 meter di atas titik 0 dan menyelam sampai 7 meter di bawah titik 0. Kalau di atas titik 0 itu positif, kalau di bawah titik 0 itu negatif. Berarti jarak puncak lompatan dan kedalaman penyelam adalah 3 meter dikurang, karena dia dari atas turun ke bawah, dikurang minus 7. Kenapa dia minus 7? Karena 7 meter di bawah permukaan laut. Berarti dia minus 7. Minus ketemu minus, dia jadi plus. 3 ditambah 7. 10 meter. Artinya jarak antara puncak lompatan lumba-lumba dengan kedalaman penyelamannya adalah 10 meter. Selanjutnya kita lanjutkan ke bilangan berpangkat. Untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan dari bilangan bulat A diartikan sebagai A pangkat 2 sama dengan A dikali A. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Sehingga untuk A pangkat N dia sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A. A-nya sebanyak N kali. Artinya kalau dia A pangkat 3 A-nya ada 3, kalau A pangkat 4 A-nya ada 4, kalau A pangkat 2 A-nya ada 2. Notasinya untuk perpangkatan, misalkan di sini bukunya 17. Pangkat itu bilangan kecil di atasnya. Ingat ya, dia bilangan kecil, nggak sama dengan bilangan yang di sini. Nah, 17 di sini, ini disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan yang mau kita pangkatkan. Nah, 2 kecil di sini, ini disebut pangkat atau eksponen. Sehingga ini dibaca 17 pangkat 2 atau 17 kuadrat. Karena kalau pangkat 2 dia disebut juga sebagai kuadrat. Kalau di sininya 5 berarti 17 pangkat 5. Contohnya, tentukan hasil dari 3 pangkat 3, minus 2 pangkat 3, minus 3 pangkat 4. Yang pertama, 3 pangkat 3 berarti 3-nya ada 3 kali. 3 dikali 3 dikali 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Yang B, minus 2 pangkat 3. Berarti minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 sebanyak 3 kali. Minus 2 kali minus 2 hasilnya 4, dikali lagi sama minus 2. 4 kali minus 2 hasilnya minus 8. Yang ketiga, minus 3 dipangkatkan 4. Minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 sebanyak 4 kali. Yang di sini dulu, minus 3 dikali minus 3, 9 dikali minus 3 dikali minus 3. 9 kali minus 3, minus 27 dikali minus 3 lagi, dapatnya 81. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau dia bilangan negatif, dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya akan negatif. Kalau dia bilangan negatif dipangkatkan oleh bilangan genap, hasilnya akan menjadi bilangan positif. Nah, selanjutnya ibu punya minus 3 pangkat 4. Kalau yang di sini minusnya dalam kurung, yang di sini minusnya tidak dalam kurung. Kira-kira hasilnya sama nggak ya? Nah, untuk soal yang di sini, karena minusnya tidak dalam kurung, artinya minusnya tidak ikut kita pangkatkan. Berarti bentuk minus 3 pangkat 4 di sini sama saja dengan minus buka kurung 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hanya 3-nya saja yang kita kalikan sebanyak 4 kali. Minusnya nggak ikut. Berarti 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27.
27 kali 3, 8, 1. Dan di sini minusnya langsung ikut. Berarti hasilnya adalah minus 8, 1. Beda nih, ya kan? Ingat ya, kalau minusnya tidak dalam kurung berarti dia tidak ikut dipangkatkan. Nah, kalau buka kurung minus 9 pangkat 3, hasilnya berapa ya? Sama tidak dengan minus 9 pangkat 3? Coba kalian cari sendiri ya. Jawabannya silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita lanjutkan ke KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Untuk KPK, pada soal ceritanya, kata kuncinya itu ada kata bersama-sama atau bersama. Kalau FPB kata kuncinya sama banyak, sama besar, sama rata, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Ingat tadi kata kuncinya. Karena ada kata bersama-sama, berarti soal ini berkaitan dengan KPK. Kita cari dulu faktornya. 6 sama dengan 2 kali 3. 4 sama dengan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Tadi kalau KPK, semua faktornya kita ambil, dan kalau dia ada yang sama, kita ambil pangkat paling besar. Berarti KPK-nya 2 pangkat 3, karena ada 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 1. Kita ambil pangkat paling besar. 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 itu 8, dikali 3 sama dengan 24. Artinya, mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama setelah 24 hari berikutnya, yaitu 28 Januari kita tambah 24 hari, hasilnya sama dengan 52 hari. Kita kurang sama 31 hari, sama dengan 21 Februari. Kenapa dikurang 31 hari, Bu? Karena jumlah hari pada bulan Januari adalah 31 hari. Artinya setelah kita tambah, kita kurangi sama jumlah harinya. Itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Tadi, dia dibagi sama rata, sama banyak, sama besar, itu termasuk FPB. Berarti ini soalnya soal tentang FPB. Kita cari faktornya dulu. 84 itu sama dengan 12 dikali 7. Sama dengan 4 kali 3 kali 7, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 kali 7. 56 sama dengan 8 kali 7, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7. 140 sama dengan 20 dikali 7, sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Kalau FPB, kita ambil yang sama saja. Yang sama dengan pangkat terkecil. Apa yang sama di sini? 7 ya kan? Sama-sama punya 7. Terus sama-sama punya 2. Dan 2-nya kita ambil yang pangkat paling kecil. Berarti 2 pangkat 2 kita ambil. Berarti FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 itu 4. Kita kali 7 hasilnya sama dengan 28. Sehingga banyak anak yang dapat menerima pemberian tersebut adalah 28 anak. Oke, baiklah. Itulah tadi materi kita untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.